Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Indriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai open-ended dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Lia Siti Soleha dengan MPM 2050687. Kemudian yang kedua ada Dwi Linggar dengan MPM 2050689. Kemudian yang ketiga ada Salsa Cahyana dengan MPM 2050690. Kemudian yang keempat ada Fitria Nur Anggraini dengan MPM 2050613. Dan yang terakhir ada Elia Widya Andini dengan MPM 2050615. Baik, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi dari open-ended. Nah, di sini menurut Simada pada tahun 1997 bahwasanya open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Nah, pembelajaran akan dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini menurut Suyatno pada tahun 2009 bahwa pembelajaran open-ended learning artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility dan solusinya juga bisa beragam. Nah, berdasarkan pemaparan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa open-ended merupakan pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah secara terbuka, dengan pemecahan dan solusinya itu bisa beragam. Nah, open-ended ini memberi kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan, kemudian pengalaman merumuskan, kemudian mengenali dan memecahkan masalah dengan menggunakan lebih dari satu metode. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya Elia Widianini dengan MPM 205060115 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada kelebihan open-ended. Menurut Soimin tahun 2014 halaman 12, kelebihan dari model pembelajaran open-ended yaitu yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Lalu selanjutnya ada kekurangan open-ended. Menurut Soimin tahun 2014 halaman 12, kekurangan dari mode pembelajaran open-ended yaitu yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan yang tinggi biasa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang keempat, mungkin sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dialami. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga, perkenalkan nama saya Dwi Linggar dengan NPM 205060089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran matematika dengan open-ended. Menurut Sawada menyatakan bahwa pendekatan open-ended dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama adalah kerja individu
dan kerja kelompok. Sedangkan periode kedua adalah menyajikan laporan kelompok dan membuat kesimpulan. Untuk periode pertama, peserta didik secara individu diberikan lembar kerja. Peserta didik berusaha menyelesaikan lembar kerja yang sudah diberikan oleh guru yang membuat masalah open-ended secara individual, sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, peserta didik membentuk kelompok untuk mendiskusikan hasil kerja dalam kelompok. Dengan mengerjakan lembar kerja secara individu terlebih dahulu, maka akan didiskusikan dengan kelompok. Peserta didik sudah mempunyai ide dan untuk mendiskusikannya. Nah, setelah waktu yang ditetapkan selesai, kelompok mengumpulkan hasil kerjanya. Nah, untuk periode kedua, guru memanggil kelompok terpilih untuk menyajikan hasil kerja di depan kelas dan mendiskusikannya dengan kelompok lain. Pada tahap ini akan terjadi tanya jawab antara kelompok lain dengan penyaji. Nah, setelah penyajian hasil kerja semua kelompok selesai, dilanjutkan dengan kegiatan membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran dalam penelitian ini akan mengikuti tahapan tersebut. Nah, beberapa modifikasi akan dilakukan terutama dalam pengaturan waktu dan giliran penyajian laporan hasil diskusi kelompok. Dalam penelitian ini dimungkinkan tidak semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk menyajikan laporannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Anggreni dengan NPM 205060103 sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi open-ended dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Menurut SIMADA 1997, penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran open-ended adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, guru memberitahukan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, memberi open-ended problem pada siswa. Yang kelima, menjawab masalah yang diberikan. Yang keenam, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk memahami masalah. Yang ketujuh, siswa membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan. Yang kedelapan, diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari masalah serta menyimpulkan dengan bimbingan guru. Yang terakhir, penutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Lia Siti Soleha dengan NPM 205060087 akan melanjutkan materi mengenai hasil analisis terkait pembelajaran open-ended berdasarkan kajian literatur. Menurut jurnal yang telah kami ketemukan, yaitu jurnal dari Fadilah, Ali Sofyana, Nia Anissa, dan lain-lain, yang berjudul mengenai analisis soal open-ended problem pada pembelajaran matematika kelas 5 SD. Jurnal ini diterbitkan pada bulan Desember 2023. Berdasarkan hasil analisis kami dari jurnal tersebut, pendekatan open-ended ini lebih mendekatkan pada kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif matematis yang diperoleh oleh siswa kelas 5 SD. Melalui pendekatan open-ended ini, guru mampu melatih siswa untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Selain itu, siswa juga memiliki waktu yang efisiensi waktu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selain itu, untuk mencapai standar kualifikasi, manfaat pembelajaran terbuka itu adalah satu, untuk mengembangkan aktivitas kreatif dan berpikir matematik siswa melalui pemecahan masalah, mengembangkan keterampilan proses, memungkinkan siswa berpikir bebas sesuai dengan kemampuannya, melatih siswa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, serta mengembangkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai open-ended itu sendiri. Nah, maka dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan problem-ended.
Nah, pendekatan pembelajaran ini membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan juga mungkin banyak jawaban yang benar sehingga mengundang potensi intelektual dan juga pengalaman peserta didik dalam menemukan sesuatu yang baru. Nah, melalui pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, kemampuan peserta didik baik dari ranah kognitif, psikomotorik, maupun afektif maka dapat dimaksimalkan. Namun demikian, guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan lainnya yang disesuaikan kondisi tujuan belajar. Nah, peserta didik bahkan dapat memadukan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan belajar. Baik, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.